Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di mata kuliah algoritma dan pemrograman pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat, kita masih akan membahas struktur pemilihan yang kedua. Ada dua, yaitu chain kondisional dengan nested if, gitu ya. Nah, ini yang pertemuan kemarin, conditional statement yang if biasa. Kita tahu bahwasanya ada diagram alur untuk if biasa itu pasti ada suatu jajar genjang gitu ya. Kalau jajar genjang ya berarti dia pemilihan itu pasti ada dua yang nilainya boolean, true atau false. Jika dia true, dia akan mengerjakan statement apa jika kondisi ini terpenuhi. Kalau false, dia keluar dari if. Untuk yang ini, nah untuk yang diagram alur if else sama, ketika kondisinya terpenuhi, dia akan mengerjakan sesuatu. Jika kondisinya tidak terpenuhi atau kondisinya false, maka dia akan mengerjakan sesuatu lalu keluar dari program if else. Oke, itu untuk yang review. Conditional statement ini ya yang paling harus diperhatikan, bahwasanya kita ada indent di dalam Python. Ketika kita tuliskan indent, ada indentasi di sini ya berarti statement 1 dengan statement 2 itu termasuk ke dalam if. Nah, di mana if itu sendiri tadi ada kondisi yang jika kondisinya terpenuhi maka dia mengerjakan sesuatu. Gitu ya. Jadi statement 1 dengan statement 2 ini akan dieksekusi ketika kondisinya bernilai true. Nah, kalau if else sama nih, if kondisinya bernilai true maka dia akan mengerjakan statement 1, statement 2. Tapi ketika kondisinya false maka dia akan langsung ke else. Else itu ngapain ya? Dia mengerjakan statement 3 dan dengan statement 4. Untuk nested conditional sendiri, yaitu atau if bersarang gitu ya. Jadi biasanya sih di dalam if kita akan melakukan ada pengecekan ulang setelah kondisi bernilai benar ataupun bernilai salah. Nah, contohnya di sini ketika X kurang dari Y, ketika dia true, dia akan mengerjakan statement A. Statement A itu apa? Print X is less than Y. Lalu dia langsung keluar dari program if-nya, begitu ya. Tapi ketika dia false, dia akan melakukan pengecekan lagi nih. Apakah X lebih besar dari Y? Jika X lebih besar dari Y, maka dia mengerjakan statement B. Statement B itu apa? Ini ya, print X is greater than Y. Lalu ketika false, dia akan mengerjakan statement C. Gitu. Statement C itu apa? Print X and Y must be equal. Nah, ini salah satu contoh dari nested conditional ataupun if bersarang. Nested if. Nah, untuk kasus ini sendiri, lagi-lagi yang perlu kita perhatikan adalah pertama, harus ada kondisinya gitu ya, kondisi bernilai benar. Kondisi ketika dia bernilai benar, dia mengerjakan sesuatu, ketika dia salah, ya maka dia akan lari ke else. Lalu di else, dia akan ngecek lagi tuh, apakah kondisi ini bernilai benar. Kalau kondisi ini bernilai benar, maka dia mengerjakan print X is greater than Y. Jika salah, maka dia mengerjakan ini. Nah, if di dalam else, kita punya if else lagi. Nah, itu maka disebut if bersarang gitu. Perhatikan indent gitu ya. Kalau ini indentnya kan sejajar nih, ya berarti si print ini akan termasuk ke dalam if, lalu if else-nya yang ini akan termasuk ke dalam else. Print yang ini dia bakal masuk ke dalam if yang ini, else yang ini dia akan masuk ke dalam else. Nah, untuk peletakan kondisi sendiri bisa bebas nih. Kalau untuk soal yang ini kita peletakan pengecekannya itu ada di else. Namun bisa juga di if misalnya nih. Oke, ini contoh yang lain. Nah, kalau di contoh ini ya misalnya kita punya X sama dengan 2, lalu Y sama dengan 3, artinya kita punya 2 buah variabel gitu ya. Di mana nilai X itu
dimasukkan ke nilai X itu adalah 2 dengan nilai Y itu adalah 3. Nah, ini ketika dicek dulu tuh apakah X sama dengan 2. Jika ini bernilai benar, maka dia akan mengerjakan beberapa statement ini, gitu kan ya. Ketika X sama dengan 2 itu nilainya adalah true, maka dia mengerjakan statement ini. Nah, ini kan ada beberapa statement nih, yang statement itu sendiri adalah pengecekan kondisi lagi. Kondisinya apa? Jika Y sama dengan 3, jika ini true, maka dia akan mengerjakan statement yang ini. Jika salah, Y tidak sama dengan 3, maka dia akan mengerjakan statement yang print X sama dengan 2, Y tidak sama dengan 3. Ini tuh tanda tidak sama dengan gitu ya. Gitu. Nah, if ini bernilai benar, maka dia akan mengerjakan statement ini, dan jika ini salah, maka dia akan langsung ke else. Else itu mengerjakan perintah yang ini gitu. Kalau mau dibuat alurnya gimana nih? Ya, biasa aja ya, misalnya mulai dulu, lalu kita punya 2 buah nilai, X sama dengan 2, Y sama dengan 3, gitu kan ya. Lalu dicek dulu nih, untuk if yang pertama, apakah X sama dengan 2? Apakah X sama dengan 2? Jika dia true, maka dia ngapain? Jika dia false, maka dia ngapain, gitu kan ya. Ini yang gampang dulu, jika dia false kan maka ke else. Di else itu ada satu statement, ada satu perintah output. Outputnya apa ya? X tidak sama dengan 2, Y tidak sama dengan 3. Dan Y tidak sama dengan 3, lalu dia keluar dari program. Nah, yang true-nya gimana nih? True-nya dia ada pengecekan lagi, gitu kan ya. Jadi dia begini lagi, dicek lagi apakah Y sama dengan 3. Apakah Y sama dengan 3. Jika dia true, dia ngapain? False, dia ngapain gitu. Mau apa dulu? Jika dia true, maka dia print X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Ya udah nih, gini. Jika dia true, X sama dengan 2, print X sama dengan 2, dan Y sama dengan 3 gitu ya. Jika false, maka dia ngeprint X sama dengan 2, dan Y tidak sama dengan 3. Lalu setelah itu mereka keluar dari program. Gitu. Selesai. Flow-nya sih gini aja ya. Jadi intinya sih nested if-nya itu, kondisi if-nya lagi itu, atau sarangnya itu bisa kita letakkan di if maupun di else. Gitu. Kalau yang contoh pertama kan kita peletakannya di else gitu ya. Jadi bisa bebas. Nah, bisa juga nih ketika kalian bikin if, lalu X sama dengan 2 gitu ya, dan sebagainya di else, kalian bisa juga tuh bikin lagi tuh if dengan kondisi apa gitu. Jadi ada sarang, ada if, di dalamnya lagi ada if, di dalamnya lagi ada if, sampai berapa if itu pun juga masih bisa gitu ya. Cuma tadi harus diperhatikan tentang indent. Baris mana yang masuk ke siapa, baris mana yang masuk ke if yang di atas gitu ya. Oke, nah ini contoh nih, if X min 10, apakah X min 10? Nah ini langsung dijawab aja nih, harusnya apa jawabannya nih? Kalau X-nya min 10, maka ini benar apa enggak? X kurang dari 10. Iya benar ya, berarti dia langsung akan ngeprint negative number, is not valid here. Tapi kalau X-nya saya ganti jadi 10, maka ini jadi false kan?
Apakah 10 kurang dari 0? Ya tidak, karena dia false, maka dia ke else. Oh, ternyata di else itu dia mengecek lagi tuh, apakah X lebih besar dari 0? Iya, dia lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, maka print is 10 is a positive number gitu. Nah, ini untuk boolean yang kemarin, kalau ini sama dengan perbandingan gitu ya, ini tidak sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Kalau not itu ya berarti negasi. Tapi ya harus kita kerjakan dulu yang di dalam sini nih. Gitu. 3 kurang dari 4, true. Negasi dari true. Ya berarti ini jawabannya false gitu. Sebagainya dan sebagainya. Nah, ini juga ya, hanya perlu diperhatikan nih, and, or, dan not itu tingkatan precedensinya harusnya dia lebih kecil dibandingkan operator yang lain gitu. Jadi kita kerjakan dulu yang ini, operator ini, baru kita lakukan perbandingan pakai and, or ataupun not. Silakan dibuka-buka lagi tentang tingkatan operator. Nah, lalu yang terakhir, ada yang namanya chain kondisional. Kalau di dalam bahasa pemrograman yang lain, itu bisa jadi penulisannya beda gitu ya, tapi konsepnya sama, elif. Kita tinggal pakai elif di sini. Atau kalau di bahasa pemrograman yang lain tuh else if gitu, atau if else, dan sebagainya. Ya masalah bahasa saja gitu ya. Kita punya fungsi yang sama tapi bahasanya yang beda-beda. Oke, nah ini untuk di Python kita kebetulan pakainya elif. Nah ini fungsinya apa? Ya sama seperti yang ini ya, hanya saja kalau ini kita pakai elif ketika kita akan mengecek sesuatu kondisi lagi gitu. Jadi bisa ada dua cara nih, bisa kita pakai if atau if di dalam if gitu ya, atau else ada lagi if-nya dan sebagainya, ataupun langsung bisa kita pakai elif. Gitu. Nah, untuk yang ini diagram alurnya ya simpel saja ya. Tadi X kurang dari Y, jika true maka dia jalankan ini statement A. Kalau dia false maka dia ke elif, di dalam elif itu dia pasti ngecek lagi gitu. Jadi elif itu else if gitu ya, pasti ada suatu kondisi yang harus kita cek, maka dia menjalankan, jika dia true maka dia menjalankan statement B. Statement B itu apa? X is greater than Y. Lalu ketika dia false maka dia masuk ke else. Nah, ketika else, ini perlu diperhatikan nih, kalau else dia udah nggak punya kondisi di sini. Ketika kalian mau pakai ada kondisinya ya udah pakai elif. Nah, ini tuh bisa sama seperti kondisional nested bersarang, kita bisa menggunakan banyak if di dalam if gitu ya. Jadi juga bisa banyak nih if-nya, elif-nya, sorry. Kalau ini kebetulan ngeceknya hanya 2 kali. Kalau mau 3 kali ya juga boleh-boleh saja gitu ya. Jadi setelah if ada elif, setelah elif ada elif lagi, baru ada else, itu boleh-boleh juga. Nah ini contohnya dengan banyak kondisi. Contoh berapa nilai B jika diberikan masukan 12. Ini kita masukin 12 gitu ya, lalu dijadikan integer, apakah 12 kurang dari 5? Apakah 12 kurang dari 5? Ya salah, karena dia salah, ya perintah ini nggak dikerjakan. Lalu elif, apakah 12 kurang dari 10? 12 kurang dari 10 juga masih salah, masih false, maka perintah ini nggak dikerjakan. Sorry, maka ini nggak dikerjakan. Dia langsung ke bawah lagi nih, dicek lagi. Apakah 12 kurang dari 15? True kan ya? Karena dia true, maka dia akan mengerjakan perintah yang ini. Gitu. B sama dengan 3. Lalu yang terakhir dicek juga nggak, perlu dijalankan nggak?
Ya enggak, karena dia udah bernilai true gitu ya, maka dia hanya akan menjalankan baris yang ini saja gitu. B sama dengan 3. Nih ya, ketika dia sudah true di sini, maka dia akan langsung keluar dari program. Dia tidak perlu lagi untuk menjalankan statement yang false. Begitu ya, dia lompat. Nah ini tadi ya, tergantung kalian mau pakai yang mana. Bisa pakai nested if ataupun chain. Kalau misalnya pakai nested if, ini ya misalnya x min 10. Tadi di program yang pertama ini ya, kita mau jadikan chain kondisional, ya berarti if x kurang dari 0, maka print negative number is not valid. Lalu di dalam else, dia kan ngecek lagi tuh. Nah, untuk pengecekan ini kita langsung pakai elif aja nih. Elif x lebih besar dari 0, maka print positive number. Else-nya print x is 0 gitu. Jadi ada dua cara, bebas mau pakai yang mana. Mau pakai elif boleh, mau pakai if else bersarang juga boleh. Oke, ini latihan jika 3, X-nya 3, Y-nya 5, dan Z-nya 2, maka apa output dari program di atas? Jika X-nya 3, Y-nya 5, Z-nya 2, gitu kan ya, maka outputnya apa? Apakah tadi ya, kalau ada operator N dengan operator perbandingan, mana dulu yang kita kerjakan? Operator perbandingan dulu, baru N or ataupun not gitu ya. Apakah 3 kurang dari 5? Ya, ini true. Apakah 3 kurang dari 2? 3 kurang dari 2, ini false gitu ya. X-nya 3, Y-nya ya. True dengan false. True di N kan false. True and false ya berarti false. Karena ini segini itu adalah false, maka perintah ini nggak perlu dikerjakan. Karena nggak perlu dikerjakan, maka dia cek lagi tuh yang ke bawah. Apakah Y kurang dari X? Y-nya tadi berapa? 5 kurang dari 3N, 5 kurang dari 2. Apakah 5 kurang dari 3? Ini false. Gitu ya. Nah, karena kita pakai operator N, 5 kurang dari 2 itu juga false. Nah, maka ini false, dengan false ya hasilnya pasti false juga. Gitu. Nah, maka ini nggak perlu dikerjakan nih yang ini. Dia langsung ke else. Else-nya itu apa? Print C. C-nya itu berapa? Oh, langsung aja print C gitu ya. Ini kan string ya, sorry. Ini string. Bukan C, itu bukan variabel. Ya udah, maka output dari program di atas adalah apa? Ya ini, si C. Nah, jadi pada kondisi ini, pada latihan ini, kalau yang tadi, dia ngeceknya hanya satu, apakah X kurang dari 0 gitu kan ya. Nah, kalau ini dia ngeceknya ada dua nih. X kurang dari Y, and X kurang dari Z. Jadi kondisinya itu bisa banyak. Bisa juga dipadu-padankan dengan OR gitu ya. X kurang dari Z ini juga boleh. Ataupun bisa juga misalnya X kurang dari Y and X kurang dari Z or X lebih besar dari Z misalnya, ini juga boleh. Jadi kondisi itu ya bisa banyak gitu ya. Hanya ketika kita mengatakan kondisi, maka pilihannya itu ada dua, kondisi itu ada dua, dia true ataupun dia false gitu. Oke, nah ini untuk latihan-latihannya mungkin nanti bisa dicobakan saja ketika praktikum gitu ya.
Baik, penjelasannya cukup sampai di sini. Nanti kita mungkin akan lanjut di diskusi via WA. Terima kasih. Sampai jumpa kembali minggu depan.